Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Xiaomi Andini. Saya dari kelas HI 2D. NIM saya 2141103106096. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat pengetahuan pendek saya tentang pengantar studi THI, definisi teori, epistemologi, metodologi, dan ontologi. Dan juga saya akan menjelaskan tentang sejarah THI, peran teori, level analisis, dan juga mengaplikasikan THI. Jadi yang pertama, apa itu HI? HI adalah hubungan internasional. HI adalah studi tentang interaksi antar negara yang melibatkan pemerintahan, organisasi internasional, sebagian dari ilmu politik. HI juga berkaitan dengan sejarah, ekonomi, hukum internasional, dan diplomasi. Mempelajari HI penting karena negara-negara mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam aspek keamanan, ekonomi, pajak, pendidikan, dan kesehatan. Jadi aku bakal jelasin tentang sejarah THI. Sejarah THI atau Sejarah Teori Hubungan Internasional berawal dari Perjanjian Westphalia 1648 yang memperkenalkan konsep negara berdaulat. Sistem ini berkembang secara global melalui kolonialisme, perang dunia, dan globalisasi. Negara berperan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan. Tetapi menghadapi dilema keamanan, THI membantu memahami adaptasi negara terhadap perubahan global dan menganalisis dinamika hubungan internasional. Globalisasi dan ekspansi Eropa sejak abad ke-16 memainkan peran besar dalam membentuk sistem negara modern, yang kemudian menjadi dasar dalam studi hubungan internasional. Apa itu epistemologi? Sebelum mendefinisikan teori, seseorang harus mempertimbangkan 3 isu pra-teoritis yang berpengaruh pada pendekatan dalam hubungan internasional, terutama aspek epistemologi dan ontologi. Agar mencapai kesadaran teoritis, epistemologi adalah cara dan saran untuk mengetahui sesuatu atau mengklaim kebenaran tentang dunia. Apa itu metodologi? Metodologi adalah cara atau pendekatan dalam melakukan penelitian yang mencakup prinsip, strategi, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Metodologi adalah teknik atau alat spesifik seperti wawancara, survei, eksperimen. Metodologi lebih luas karena mencakup pendekatan umum dan dalam penelitian seperti kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Apa itu ontologi? Pengertian ontologi dalam HI adalah cara kita memahami realitas dan esensi dunia. Ernst Haas menekankan pentingnya agensi manusia dan menghindari dogma tetap, sementara James Rosenau berpendapat bahwa berteori membutuhkan keyakinan akan adanya tatanan dalam urusan manusia. Dalam HI, konsep citra merupakan perspektif umum tentang politik dunia yang mencerminkan asumsi dasar tentang aktor dan proses utama dalam sistem internasional. Ontologi membentuk bagaimana seorang memahami dunia, sementara citra menerapkan pemahaman tersebut dalam analisis politik internasional. Apa itu teori? Dalam bahasa umum, misalnya, sesuatu mungkin benar secara teori, tetapi tidak pada kenyataannya, atau dalam kasus atau serangkaian keadaan tertentu. Teori dalam hubungan internasional tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat dalam fenomena global. Pentingnya teori dalam HI adalah membantu menjelaskan dan memprediksi peristiwa di masa depan, memudahkan memahami dunia dengan menyusun informasi secara sistematis, memberikan perspektif untuk memilah informasi yang relevan dan menghindari kebingungan akibat banyaknya fakta. Abstraksi dan aplikasi. Aplikasi metode positif dalam ilmu sosial dilakukan dengan mengaitkan teori dengan data empiris untuk menguraikan dan memprediksi fenomena dunia nyata. Dalam konteks hubungan internasional, teori digunakan untuk menganalisis perang, kerjasama, dan kebijakan ekonomi. Tingkatan analisis. Dalam tingkatan negara, kita melihat kebijakan nasional, struktur pemerintahan, dan dinamika masyarakat. Di tingkat internasional, kita melihat hal-hal yang datang dari luar seperti sistem politik dunia dan hubungan antar negara. Pilihan fokus ini menentukan cara memahami dan menjelaskan perang. Untuk memahami penyebab perang dapat dikaji dari 3 tingkat menurut Kenneth Waltz. Yang pertama, mengambil keputusan dan persepsi. Yang kedua, negara, kebijakan dan struktur pemerintahan. Dan yang ketiga, internasional, sistem politik global dan hubungan antar negara. Fokus ini menentukan cara memahami perang. Untuk referensi, aku dari 2 buku ini. Itu dia pemaparan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.